Halo semua. Oke, di minggu ini saya ngapain aja ya? Yang pertama langsung aja di project yang A ya. Update-nya dari minggu yang kemarin itu yang menarik itu salah satu tiket untuk di salah satu website yang menggunakan Instagram Embed itu nggak mau ngeload. Jadi nggak bisa nampilin post Instagram yang di-embed di post di WordPress. Itu memang jadi masalah sih ya, karena kan memang sejak beberapa tahun yang lalu, kalau nggak salah setahun atau 2 tahun yang lalu itu kan Instagram, Facebook dan ya satu grup kan ya mereka itu ngelimit agar posan Instagram, misalnya gambar di Instagram itu nggak bisa langsung di-embed di website misalnya, harus pakai app ID atau API key gitu. Dan di salah satu websitenya tuh tiba-tiba berhenti bekerja, jadi ya agak ribet sih yang benerinnya. Jadi kemarin solusinya adalah dengan install Jetpack aja gitu. Karena sebenarnya dari pihak Jetpack atau WordPress.com itu ada kerjasama dengan pihak Facebook, sehingga kalau menggunakan Jetpack itu Instagram postnya itu bisa nge-load dengan normal daripada ribet-ribet ngasih custom solution dan benerin sistem yang ada ya, menggunakan sistem yang sudah dipakai aja. Dan kayaknya sih mereka cukup happy dengan solusi ini ya, karena nggak makan budget terlalu banyak. Selain itu yang menarik itu ada lagi itu untuk redesign ya dari branding mereka. Jadi mereka ada punya beberapa website, kita manage 4 website diantaranya, dan website yang ini brandingnya memang berbeda-beda. Jadi masing-masing website itu punya style yang berbeda, font yang berbeda, layout yang berbeda, jadi benar-benar berbeda walaupun nggak terlalu berbeda jauh ya. Di updatean ini mereka tuh pingin untuk menyamakan footer yang ada, karena kan mereka di satu perusahaan kan ya, satu perusahaan yang memiliki website ini, jadi footernya walaupun tetap berbeda warnanya, mungkin logonya di tiap website juga berbeda, tapi secara umum desainnya mau disamain. Dan ada beberapa ikon atau beberapa link yang sama gitu ya. Dan ini bagus ya menurut saya, jadi secara maintenance juga lebih gampang, developnya juga lebih gampang. Jadi kalau misalnya ke depannya ada update di salah satu footer, itu kita juga bisa mengupdate yang lain, jadi lebih gimana ya, lebih mudah lah ya, lebih rapi. Cuma yang jadi masalah di sini, karena tiap website ini desainnya berbeda-beda, tentunya CSS dan lain sebagainya harus dites dengan benar ya, jangan sampai ada terjadi konflik dengan desain yang sudah ada sekarang. Selain itu yang menarik lagi itu di salah satu websitenya mereka mau mengaktifkan Gutenberg di salah satu landing page mereka. Ini menarik sih ya, jadi beberapa bulan yang lalu kan kita kan pernah di website yang sama ya, kita kan ada project untuk membuat homepage mereka tuh jadi Gutenberg, jadi menggunakan block editor, dan itu berjalan dengan baik. Kalau nggak salah kemarin itu budgetnya untuk homepage mereka tuh kalau nggak salah sekitar 200-an juta ya, dan mereka cukup happy dengan itu, sudah jalan dengan baik, dan sekarang mereka ingin juga mengaktifkan landing page yang sama di salah satu halaman yang cukup besar buat mereka. Jadi kalau misalnya kita ngomong kosong kayak surat kabar atau majalah lah ya, misalnya majalah itu kan pasti kan ada seksi buat anak, seksi buat ibu-ibu misalnya gitu kan ya, satu bagian untuk anak-anak misalnya, itu kan pasti kan fontnya berbeda, brandingnya berbeda dan lain sebagainya. Dan di sini juga sama, landing page-nya itu menggunakan fitur-fitur yang ada di homepage mereka yang pernah kita bikin beberapa bulan yang lalu. Tapi di sini mereka pinginnya itu brandingnya berbeda, jadi menggunakan font yang berbeda, warnanya berbeda, mungkin ukurannya juga sedikit berbeda. Tapi mereka pinginnya itu bisa seminimal mungkin budgetnya, karena kan memang di klien ini kan sangat-sangat aware dengan budget ya. Dan tugas saya nanti untuk mengestimasi semuanya. Jadi
Yang ada sekarang sih baru wireframe, jadi belum ada desainnya. Kayaknya kita akan ngasih guidelines ke desainernya mereka, sehingga mereka nggak terlalu over ya untuk ngedesainnya. Yang bisa didesain apa aja sih yang bisa dirubah, misalnya fontnya boleh dirubah, misalnya padding, margin juga masih oke. Tapi kalau menambahkan elemen baru misalnya, itu kan harus ada engineering lagi ya, yang lebih dalam gitu ya. Harus ngambil data dari A, dari B, dari data mana misalnya, itu kan jadi sedikit lebih rumit gitu ya. Sehingga sih diharapkan budgetnya nggak terlalu besar ya, karena kan secara base-nya kemarin sudah dibikin untuk di homepage mereka. Untuk project A cuman itu aja sih ya. Lanjut ke project B. Kemarin tuh, minggu kemarin itu fokusnya sebenarnya itu ke support ke app developer. Jadi kan mereka kan, kita kan handle dari perusahaan saya kan handle untuk websitenya, tapi untuk app developmentnya itu kan mereka menggunakan jasa dari perusahaan lain. Dan mereka itu ada kayak semacam kontrak gitu ya dengan mereka untuk update app-nya dengan fitur-fitur APC yang mereka sudah pingin. Dan itu kontraknya berjalan beberapa minggu gitu ya. Dan kemarin itu bisa bilang minggu terakhir ya, minggu terakhir atau 2 minggu terakhir. Jadi mereka perlu support dari kita untuk karena API-nya semuanya kan menggunakan data dari websitenya ya. Jadi source of truth-nya itu masih di website. Dari app developer-nya itu butuh support, dan kita harus ngalokasikan waktu juga untuk mereka untuk nge-support app development-nya ini. Karena saya juga masih fokus di landing page, jadi biar nggak terlalu ribet, kita minta tolong ke tech lead yang sebelumnya mengerjakan project ini ya, dan dia ada waktu, sehingga kemarin untuk yang ngurusin app developer nge-support mereka itu di-handle sama dia. Dan itu memang keputusan yang cukup bijak ya dari project manajernya. Dia bilang ke saya kalau ini Newport ini sih kayaknya akan ribet ya, karena kan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari app developer yang dari sana. Dan kalau saya nanti ditanya-tanya terus, nanti mungkin project yang lain jadi keteteran gitu. Jadi dialokasikan ke ke developer yang sebelumnya, yang tech lead yang sebelumnya. Jadi ya, saya itu keputusan yang oke. Cuman itu aja sih ya update-annya. Ada beberapa update lagi, tapi itu yang saya kerjakan ya kebanyakan fitur-fitur tambahan atau data yang diperlukan untuk app development, untuk membuat fitur-fitur baru di app-nya. Untuk project yang untuk landing page kemarin ya finalisasi ya. Belum selesai semua, belum semua dites karena bagian dari departemen, orang yang mengepalai departemen yang akan menggunakan landing page ini itu cuti ya, jadi dia masuk hari Jumat, jadi dia belum sempat untuk ngetes ulang. Jadi rencananya minggu depan, Senin, Selasa dia akan ngetes, dan kalau ada yang perlu diperbaiki kita perbaiki, dan hari Rabu kita deploy ke production. Ya cuman itu aja sih ya. Semoga sudah beres semua, dan rencananya sih landing page-nya ini akan digunakan di akhir bulan. Tapi kita deploy duluan. Sebenarnya kita rencana deploy kan minggu yang kemarin ya. Tapi kan karena ada perubahan dan kita harus pivot, jadi deploy-nya dimundurin di minggu depannya lagi, dan rencana akan digunakan di production live itu masih di akhir bulan atau awal bulan depan. Ya semoga bisa berjalan dengan cukup baik ya, karena kita masih ada waktu yang cukup lama. Jadi kalau misalnya kita deploy ke production dan ternyata setelah digunakan ada fitur-fitur yang ketinggalan, itu bisa kita perbaiki ya, masih ada waktu ya 2 minggu untuk memperbaiki. Dan memang untuk fiturnya juga ada yang ketinggalan kemarin ya, jadi desainnya itu ternyata itu ada yang kita salah maksud gitu ya, dan kita sudah menjelaskan bahwa ini semuanya akan jadi manual, dan
mereka sudah nggak proof juga gitu. Yang lucu itu di desain itu ada semacam button, jadi ada beberapa CTA button gitu, ada 3 kalau nggak salah, terus di bawahnya CTA button itu ada konten. Kita mikirnya ya kalau bikin button kan di Gutenberg, di block editor sudah ada button ya kita bikin aja di demonya itu, kita bikin button dan di bawahnya ada konten gitu. Ternyata setelah mereka ngetes itu caranya bikin buttonnya itu untuk ganti konten yang di bawahnya itu gimana gitu. Nah kita kan nggak tahu ya, button kan tujuannya untuk diklik dan orangnya akan ke halaman yang diinginkan gitu. Ternyata itu buttonnya itu bukan button, tapi itu tab. Jadi itu sebenarnya tab interface, tapi tabnya itu bentuknya seperti button. Jadi kalau kita klik tab pertama akan keluar konten yang awal, terus kalau kita klik button yang kedua itu akan menampilkan konten yang lainnya gitu ya. Jadi aduh, kenapa desainnya seperti itu saya juga nggak tahu kok bisa di-approve dengan konsep di wireframe dengan menggunakan button bukan menggunakan tab, karena kan button kan orang ekspektasinya kalau ngeklik sebuah button kan akan pindah ke halaman yang lain ya. Tapi kita bilang kalau terus kita tanya kan ya di ekspektasinya seperti apa, terus konten yang keluar seperti apa, dan mereka bilang pengennya kalau bisa otomatis ngambil dari data dari A, B, C, dan ribet sekali. Akhirnya kita memutuskan kita nggak bisa sih kalau kurang 1 minggu bikin fitur ini, dan fitur ini sama sekali kan nggak ada di functional requirement kita, nggak ada di estimasi kita, itu kan jauh ya. Jadi kita akhirnya menggunakan budget tambahannya untuk itu, karena komponen ini juga nggak hanya bisa digunakan di landing page, tapi bisa digunakan di halaman lain. Kita bikin komponen baru untuk tab, dan kemarin sih sudah oke sih ya. Jadi sudah 90% lah ya, sudah masuk ke code review. Masih ada beberapa input tambahan dari project manager dan QA spesialisnya kita. Tapi secara umum oke, kita bikin tab elemen untuk di Gutenberg, jadi mereka bisa menggunakan komponen seperti itu, karena memang cukup sering sih ya bikin seperti ini. Jadi kita sudah punya code example yang cukup banyak untuk bikin yang seperti ini, jadi, dan bisa berjalan dengan baik. Selain itu nggak ada lagi sih ya. Semoga nanti minggu depan berarti launch ya, atau deployment sih ya, bukan launch. Oke, itu aja updatean dari saya di minggu ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.